Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga amalan-amalan di bulan Ramadan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu debit. Ya, di mana materi pekan kemarin saya sudah mengirimkan video pembelajarannya. Ya, semoga bisa dipahami ya, karena saya berikan kesempatan bertanya di Google Classroom dan di grup WA juga tidak ada yang bertanya. Itu artinya bahwa sudah mengerti ya. Nah, hari ini kita masuk di materi yang baru, yaitu mengenai debit ya. Ya, di sini saya akan kirimkan video pembelajarannya di Google Classroom. Silahkan dinonton sampai tuntas ya. Nanti saya akan berikan tugas di Google Classroom ya. Oke, silakan dinonton dan dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya di Google Classroom. Oke, silakan. Apakah adik-adik tahu apa itu debit? Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Dan banyaknya zat cair diukur menggunakan satuan volume. Sekarang kita belajar rumus-rumus yang digunakan dalam menghitung debit ya. Debit atau D sama dengan volume atau V dibagi dengan waktu atau W. Sedangkan untuk rumus turunannya yaitu waktu sama dengan volume dibagi dengan debit, dan volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Satuan debit yang sering digunakan adalah meter kubik per detik, meter kubik per menit, desimeter kubik per detik, dan masih banyak lainnya. Satuan waktu yang digunakan adalah detik, menit, dan jam. Sedangkan untuk satuan volume yaitu meter kubik, desimeter kubik, liter, dan lain-lain. Kita belajar contoh soal ya. Ratna mengisi air di ember yang memiliki volume 10 desimeter kubik dengan menggunakan keran air. Waktu yang dibutuhkan Ratna adalah 5 menit. Berapa debit air mengalir ke dalam ember tersebut? Untuk memudahkan kalian menjawab soal cerita ini, adik-adik sebaiknya menuliskan diketahui dan ditanya ya. Yang diketahui dari soal ini adalah volumenya yaitu 10 desimeter kubik. Sedangkan untuk waktunya adalah 5 menit. Yang ditanya adalah debitnya. Maka untuk rumus D sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kita masukkan nilai volumenya. Volumenya 10 desimeter kubik dibagi dengan waktunya yaitu 5 menit. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 2 desimeter kubik per menit. Satuannya harus ditulis ya adik-adik. Contoh soal yang kedua. Dalam 1 menit, sebuah keran air dapat mengalirkan 480 meter kubik air. Tentukanlah debit air yang mengalir dalam satuan meter kubik per detik. Yang diketahui dari soal ini adalah volumenya sebesar 480 meter kubik. Sedangkan untuk waktunya adalah 1 menit. Nah, untuk satuan waktu kita akan ubah ke detik.
karena satuan debit yang diminta adalah meter kubik per detik. Maka 1 dikali 60 sama dengan 60 detik. Satuan waktunya sudah kita ubah ke detik ya adik-adik. Yang ditanya dari soal ini adalah debitnya di dalam satuan meter kubik per detik. Kita jawab ya. Debit sama dengan volume per waktu. Nilai volumenya adalah 480 meter kubik dibagi dengan 60 detik. 480 dibagi 60 hasilnya adalah 8 meter kubik per detik. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Volume sebuah kolam adalah 3,6 meter kubik. Jika kolam diisi air dari selang dengan debit 12 liter per detik, maka hitunglah waktu dalam satuan menit yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh. Kita tuliskan diketahui dan ditanyanya ya. Yang diketahui dari soal ini adalah volumenya sebesar 3,6 meter kubik. Untuk volumenya ini kita akan ubah ke liter karena debitnya adalah 12 liter per detik. Maka 3,6 meter kubik kita akan ubah dahulu ke desimeter kubik karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 3,6 akan kita kalikan 1000 karena meter kubik ke desimeter kubik turun 1 tangga, dan jika turun 1 tangga akan dikalikan 1000. 3,6 dikali 1000 hasilnya adalah 3600 desimeter kubik. 3600 desimeter kubik sama dengan 3600 liter. Yang diketahui lainnya adalah debitnya. Debitnya senilai 12 liter per detik. Dan yang ditanya adalah waktunya dalam satuan menit. Kita langsung kerjakan saja ya. Waktu rumusnya adalah volume per debit. Untuk nilai volumenya kita masukkan 3600 liter ya. Lalu dibagikan dengan 12 liter per detik. Untuk satuan liternya ini kita coret ya. (3.600) dibagi 12 hasilnya 300. Untuk satuan waktunya masih di dalam detik ya. 300 detik akan kita ubah ke menit dengan cara dibagi 60. 300 dibagi 60 hasilnya 5 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh adalah 5 menit. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian masih bingung? Jika kalian belum mengerti, kalian boleh ulangi video ini ya. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai pengukuran debit. Nah, juga disertai tentang latihan-latihan soalnya ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di grup WA. Nah, selanjutnya silakan dinonton video yang membahas tentang cara mengubah satuan debit ya, dari meter kubik ke desimeter kubik ya. Nah, silakan diperhatikan dengan seksama. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 24.000 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik desimeter kubik per detik. Sebelum kita menghitung contoh soal ini, kita buat dulu tangga debitnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini tangganya, yaitu kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah,
Untuk tangga ini, jika turun 1 langkah, maka akan dikalikan 1000. Jika turun 2 langkah, berarti nolnya ditambahkan 3 lagi, 1.000.000 berarti ya. Nah, demikian dan seterusnya. Nah, jika tangganya naik, maka akan dibagi 1 langkah berarti dibagi 1000. 2 langkah dibagi 1.000.000, demikian dan seterusnya. Kita akan selesaikan contoh soal yang pertama ya. Nah, untuk cara penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu 24.000-nya di bawah. Kemudian perhatikan di sini. Di sini satuannya yaitu adalah desimeter kubik ke desimeter kubik. Perhatikan satuannya sama, maka tidak perlu kita ubah. Berarti ini tetap 24.000. Nah, perhatikan kemudian bagian bawahnya yaitu menit ke detik. Berarti di sini per menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka di sini kita bagi menjadi dibagi 60. Nah, sekarang ini bisa kita hilangkan nolnya yang di atas dan di bawah. Sekarang tersisa menjadi 2400 dibagi 6. Nah, ini untuk memudahkan tinggal kita bagi saja 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian ini kita tambahkan 2 nol yang ada di atas. Sehingga hasilnya menjadi 400. Maka 24.000 desimeter kubik per menit sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Contoh yang kedua yaitu 12 meter kubik per jam sama dengan titik-titik desimeter kubik. Kita tuliskan terlebih dahulu 12-nya, turunkan. Kemudian perhatikan yang akan kita ubah adalah meter kubik ke desimeter kubik. Nah, perhatikan di sini meter kubik ada di sini, kemudian desimeter kubik ada di bawahnya, maka ini akan turun 1 langkah. Tadi ketentuannya jika turun 1 langkah maka akan dikalikan 1000. Maka 12 ini kita kalikan dengan 1000. Kemudian ini ada pernya, maka kita tuliskan juga per jam ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka ini adalah per 60. Ini nolnya bisa kita hilangkan. Nah, sekarang kita kalikan 12 dikali 100, hasilnya adalah 1200 per 6. Untuk memudahkan kita hitung yang ini saja, 12 dibagi 6. Hasilnya adalah 2, kemudian tambahkan nolnya 2, sehingga menjadi 200. Maka 12 meter kubik per jam sama dengan 200 desimeter kubik per menit. Contoh yang ketiga, 360.000 liter per menit sama dengan titik-titik meter kubik per detik. Kita turunkan 360.000-nya, kemudian perhatikan yang akan kita ubah adalah liter ke meter kubik. Nah, liter ada di mana? Liter itu ada di desimeter ya, di desimeter kubik. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, ini ya adik-adik perlu ingat ketentuan ini. Nah, perhatikan di sini yang akan kita ubah adalah dari liter ke meter kubik. Perhatikan liter ada di desimeter, maka ini naik. Di sini liter, meter kubik ada di atas, maka ini naik 1 langkah. Nah, jika naik 1 langkah, maka dibagi 1000. Berarti ini dibagi 1000. Kemudian perhatikan per yang akan kita ubah bagian bawahnya yaitu menit ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka ini dibagi 60. Nah, untuk memudahkan pembagiannya kita coret saja nolnya. Kemudian ini juga masih bisa nol yang di atas dan di bawah kita hilangkan. Nah, sekarang tersisa menjadi 36 dibagi 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6.
Maka 360.000 liter per menit sama dengan 6 meter kubik per detik. Berikutnya, 20 cm kubik per detik sama dengan titik-titik mililiter per jam. Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu 20, kemudian yang akan kita ubah adalah cm kubik ke mililiter ya. Nah, di sini tidak ada satuan mililiter. Nah, mililiter itu berada di cm kubik. Jadi 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter. Berarti satuannya sama ya. Ini kan cm kubik diubah ke mililiter. Nah, ini sama. Berarti ini tidak perlu kita ubah, tetap 20. Perhatikan yang bawahnya saja. Pernya ya, di sini detik ke jam. Kita akan ubah dari detik ke jam. Karena ini kebalik ya, maka kebalikan dari dibagi adalah kali. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Namun di sini terbalik. Berarti itu artinya 1 per 3.600. Karena ini per, maka per diubah menjadi kali untuk memudahkan menghitungnya. Kita kalikan dengan 3.600. Kita kalikan angka 2 dan 36-nya saja ya. Nanti nolnya tinggal ditambahkan. 2 dikali 36 sama dengan 72. Kemudian di sini nolnya ada 3. 1, 2, 3. Maka nolnya kita pindahkan 3 sehingga menjadi 72.000. Maka 20 cm kubik per detik sama dengan 72.000 ml per jam. Contoh terakhir ya adik-adik, 80.000 ml per menit sama dengan titik-titik liter per jam. Turunkan terlebih dahulu 80.000-nya, kemudian yang akan kita ubah adalah mililiter ke liter. Nah, mililiter adanya tadi di cm kubik, kemudian liter ada di desimeter kubik. Maka dari cm kubik ke desimeter kubik atau dari mililiter ke liter itu naik 1 langkah. Berarti kalau naik dibagi. Karena naiknya 1 langkah, maka dibagi 1000 ya. Kemudian perhatikan bagian bawahnya, kita akan ubah dari menit ke jam. Nah, ini kan terbalik dari menit ke jam. Tadi kalau terbalik maka dikali. Berarti ini kita kalikan dengan menit ke jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka ini dikali 60. Kita coret nolnya untuk memudahkan menghitung. Kemudian kita kalikan saja ini. 80 dikali 60. Nah, sekarang kita hitung 8 dikali 6 saja. Sama dengan 48. Kemudian kita tambahkan nolnya 2. Sehingga menjadi 4.800. Maka 80.000 ml per menit sama dengan 4.800 liter per. Ya, itulah tadi penjelasan cara mengubah satuan debit ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya akan menampilkan video tentang cara mengubah meter kubik ke liter, kilometer kubik ke mililiter ya. Nah, di sini sangat jelas penjelasannya. Ya, jadi saya harap adik-adik semua bisa memperhatikan dengan baik. Ya, silakan disimak dengan seksama. Berbasis meter kubik ini, aturannya tiap turun 1 tangga itu dikali 1000. Kalau turun 2 tangga, misalkan ini ya, 1, 2. 1 tangga dikali 1000. Kalau 2 tangga, kita tambahkan nolnya 3. Jadi dikali 1.000.000. Kalau 3 tangga, turun sekali lagi ya. Jadi 3 tangga, kita tambahkan lagi. Nah, misalkan ya, berarti kita tambahkan nolnya 3 lagi. Berarti dikali 1 miliar. Jadi, tiap turun 1 tangga itu dikali 1000. Oke?
Nah, kalau dia naik, sebaliknya, naik 1 kali itu dibagi. Baginya 1.000. Kalau naik 2 kali, berarti dibagi 1.000.000. Kalau naik 3 kali, dibagi 1 miliar. Oke? Kita tuliskan aturannya di sini. 1 kali turun. Berarti kali 1.000. Kemudian, 1 kali naik. Bagi 1.000. Oke, sekarang kita coba lihat yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini satuan volume berbasis liter. Mulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, dan seterusnya. Aturannya, untuk satuan volume ini, turun 1 kali, itu dikali 10. Kalau turun 2 kali, 1, 2, nah, turun 2 kali, dikali 100. Kalau turun 3 kali, dikali 1.000. Berbeda ya? Kalau di sini sekali turun, dikali 1.000. Kalau yang sebelah kanan ini sekali turun, dikali 10. Begitu pula kalau naik. Kalau naik 1 kali, dibagi 10. Kalau naik 2 kali, dibagi 100. Naik 3 kali, dibagi 1.000. Nah, kita tuliskan aturannya di sini. 1 kali turun kali 10. Kalau 1 kali naik, bagi 10. Oke? Sekarang kita akan masuk cara konversi dari satuan berbasis liter ke satuan yang berbasis meter kubik. Dan juga sebaliknya, dari yang berbasis meter kubik ke yang berbasis liter. Nah, untuk bisa mengkonversi satuan dari dua basis yang berbeda ini, kita tandai dulu satuan yang setara. Di sini, desimeter kubik atau desimeter pangkat 3 itu setara dengan liter. Ini namanya jembatan penghubung. Kemudian yang lain yang setara yaitu sentimeter kubik itu setara dengan mililiter. Kita kasih garis penghubung. Ini namanya jembatan penghubung. Kemudian yang lain yang setara yaitu meter kubik. Meter kubik itu setara dengan kiloliter. Ini juga namanya jembatan penghubung. Nah, setiap melewati jembatan penghubung, nanti kita kalikan dengan 1. Oke, lewat di sini juga dikali 1. Lewat di sini juga dikali 1. Oke? Sekarang kita coba masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, misalkan 5 meter kubik akan kita rubah ke liter.
sama dengan 5 ini kita tuliskan dulu. Nah, perhatikan di tangga satuan, ini meter kubik atau meter pangkat 3 akan kita rubah ke liter. Oke, dari meter kubik ke liter ada 3 cara. Yang pertama, melewati jembatan penghubung yang ini menuju kiloliter. Sampai di kiloliter, turun 3 kali. Sampai ke liter. Oke. Cara kedua atau jalan kedua, turun 1 tangga, kemudian melewati jembatan penghubung ini sampai di liter. Oke. Cara ketiga atau jalan ketiga, turun 2 tangga sampai ke sentimeter kubik, kemudian melewati jembatan penghubung sampai ke mililiter, kemudian naik anak tangga sampai ke liter. Hanya saja cara ketiga terlalu panjang. Turun, menyeberang, naik lagi. Jadi cara ketiga tidak kita pakai. Kita akan menggunakan 2 cara yang di atas tadi. Oke, cara pertama. Dari meter kubik menuju ke kiloliter. Melewati jembatan penghubung ya. Melewati jembatan penghubung kita kalikan dengan angka 1. Kali 1. Kemudian dari kiloliter ini turun anak tangga. Kita hitung berapa kali turunnya. 1, 2, 3. 3 kali turun. 1 kali turun dikali 10. Ingat aturannya ya. Kalau 3 kali turun berarti dikali 1000. Kita kalikan dengan 1000. Satuannya liter. Sama dengan 5 kali 1, 5 dikali 1000. Kita peroleh 5000. Satuannya liter. Mudah ya? Oke, sekarang kita coba cara kedua. Cara kedua, kita tulis ulang soalnya. 5 meter kubik sama dengan titik-titik liter. Sama dengan 5 yang ini kita tuliskan. Oke, kita gunakan cara kedua. Cara kedua, melewati jembatan penghubung yang ini. Mulai dari meter kubik, turun 1 tangga. Kalau di sini turun 1 kali turun dikali 1000. 1 kali turun dikali 1000. Kita kalikan dengan 1000. Kemudian, kita melewati jembatan penghubung yang ini menuju liter. Sudah sampai di liter. Melewati jembatan penghubung, kita kalikan dengan angka 1. Dikali 1. Satuannya liter. Sama dengan 5 kali 1000, 5000. Dikali 1, tetap 5000. Kita tuliskan di sini 5000 liter. Mudah ya? Oke, ini sangat mudah. Oke, sekarang kita coba soal kedua. Soal kedua misalkan 8 juta mililiter. Akan kita rubah menjadi meter kubik. Kita tandai dulu di tangga satuan. Ini mililiter. Oke. Yang ini meter kubik. Nah, dari mililiter menuju meter kubik bisa 3 cara. Dari mililiter kita menuju sentimeter kubik, kemudian naik ke meter kubik. Cara kedua, dari mililiter kita menuju liter, dari liter menuju desimeter kubik, kemudian ke meter kubik. Tampaknya cara kedua terlalu rumit ya, berbelit-belit.
Atau cara ketiga, dari mililiter menuju ke kiloliter. Terus dari kiloliter menuju ke meter kubik. Nah, kita akan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama dan cara ketiga tadi. Oke? Kalau cara kedua terlalu rumit. Oke, kita pindahkan yang angka 8 juta ini terlebih dahulu. Sama dengan 8 juta. Cara pertama tadi, dari mililiter ke sentimeter kubik. Melewati jembatan penghubung dikali 1. Kemudian, dari sentimeter kubik naik ke meter kubik. Naik 2 tangga ya. Naik 1 tangga, di sini aturannya 1 kali naik dibagi 1000. Kalau 2 kali naik berarti dibagi 1.000.000. Di sini dibagi 1.000.000. Kalau ada bagi, kita kasih kurung ya. Nah, satuannya menjadi meter kubik. Sama dengan 8 juta dikali 1, kita peroleh 8 juta. Kemudian 8 juta dibagi 1.000.000. Kita peroleh 8. Satuannya meter kubik. Bisa ya? Oke, sekarang kita akan gunakan cara kedua. Kita tulis ulang soalnya. 8 juta mililiter akan kita rubah ke meter kubik. Sama dengan 8 juta ini kita tulis ulang. Nah, perhatikan. Mililiter, cara kedua naik ke atas ya. Naik, kita hitung berapa tangga dia naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali naik. Di sini 1 kali naik dibagi 10. Kalau 6 kali naik berarti dibagi 1.000.000. 6 buah nolnya. Kita bagi 1.000.000. Selanjutnya, sudah sampai di kiloliter, menyeberangi jembatan penghubung menuju ke meter kubik. Sudah sampai di meter kubik. Melewati jembatan penghubung dikali 1. Di sini dikali 1. Kita kasih kurung. Nah, ini satuannya sudah meter kubik ya. Kita tulis saja di sini sambungannya meter kubik. Sama dengan. Oke, sekarang kita operasikan 8 juta dibagi 1.000.000. Kita peroleh 8. 8 kali 1 tetap 8. Di sini 8 meter kubik. Sama ya, cara pertama, cara yang kedua, hasilnya sama. Bisa dipahami ya? Oke, agar lebih paham, kita kasih contoh soal yang ketiga. Oke, contoh ketiga. Misalkan 2 dekaliter akan kita rubah menjadi milimeter kubik. Kita tandai terlebih dahulu. Ini dekaliter. Oke. Kemudian milimeter kubik. Ini. Oke. Bisa ya? Nah, dari dekaliter untuk menuju meter kubik ada 3 cara. Cara pertama, dari dekaliter ke liter, kemudian melewati jembatan penghubung ini, kemudian turun ke milimeter kubik. Atau dari dekaliter turun ke milimeter kubik, kemudian melewati jembatan ini, selanjutnya turun lagi. Atau cara lain, dari dekaliter
naik ke kiloliter, kemudian melewati jembatan penghubung ini, sampai ke meter kubik, kemudian turun ke milimeter kubik. Kali ini kakak akan coba satu cara saja. Nanti dua cara yang lain silakan coba sendiri di rumah ya. Insya Allah hasilnya akan sama. Oke. Kita akan menggunakan cara dari dekaliter kita turun ke milimeter. Kemudian dari mililiter kita menuju ke sentimeter kubik. Dari sentimeter kubik kita ke milimeter kubik. Oke. Sama dengan 2 kita pindahkan. Dekaliter menuju ke mililiter. Turun ya. Kita hitung berapa kali dia turun. 1, 2, 3, 4. 1 kali turun dikali 10. Kalau 4 kali turun berarti dikali 10.000. Kita kalikan 10.000. Oke. Selanjutnya dari mililiter menyeberangi jembatan penghubung menuju ke sentimeter kubik. Melewati jembatan ini dikali 1. Kemudian sampai di sentimeter kubik, turun 1 tangga. Turun 1 tangga menuju milimeter kubik. Kalau di sini turun 1 tangga dikali 1000. Berarti kita kali 1000. Sudah sampai di milimeter kubik ya. Satuannya menjadi milimeter kubik. Sama dengan 2 dikali 10.000. Kita peroleh 20.000. 20.000 dikali 1000. Jadinya 20 juta. Di sini 20 juta. Satuannya milimeter kubik. Bisa ya? Ya, itulah tadi penjelasan untuk materi hari ini. Ya, saya sengaja menggabungkan beberapa video yang saling berkaitan agar adik-adik mahasiswa semua bisa memahami dengan baik ya. Semoga bisa dinonton sampai full ya videonya agar bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk selanjutnya jika ada, sekali lagi jika ada yang tidak dipahami silahkan bertanya di Google Classroom ataukah di grup WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.